Mengapa kita membiarkan orang lain mengendalikan perasaan kita? Mengapa kita menyerahkan kunci emosi kita seolah-olah itu sampel gratis di toko? Coba pikirkan, berapa kali Anda meninggalkan perdebatan, memutar ulang setiap kata di kepala Anda, marah dengan apa yang dikatakan atau dilakukan seseorang. Biarkan saya bertanya ini, apakah pendapat mereka pantas mendominasi pikiran Anda? Apakah satu komentar itu, satu momen itu, pantas memiliki kekuatan untuk merusak hari Anda atau bahkan minggu Anda? Kebanyakan orang akan membiarkannya, tetapi jika Anda di sini, Anda bukan kebanyakan orang. Komentari di bawah, saya mengendalikan emosi saya, jika Anda siap untuk bertahan dengan video ini sampai akhir. Percayalah, ini akan menjadi menit-menit yang paling mengubah hidup Anda. Bom kebenaran nomor 1, setiap kali Anda marah, setiap kali frustrasi mencengkeram Anda, dan setiap kali Anda membiarkan kata-kata seseorang memutar suasana hati Anda menjadi simpul, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Dan tidak ada yang membicarakannya. Masyarakat memberitahu Anda bahwa bereaksi itu normal, itu dibenarkan, Anda hanya manusia, kata mereka. Tetapi inilah kenyataan yang tidak berani diakui siapapun, setiap kali Anda bereaksi, Anda telah menyerahkan kunci emosi Anda kepada orang lain. Kemarahan Anda, frustrasi Anda, itu bukan lencana kehormatan, itu bukti bahwa Anda tidak memegang kendali. Dan bukankah itu menyakitkan? Bukankah itu menyengat mengetahui bahwa orang asing di internet atau rekan kerja yang ceroboh memiliki kedamaian Anda, bahkan untuk sesaat? Pikirkan tentang ini, bagaimana rasanya ketika seseorang memotong jalan Anda di lalu lintas. Dorongan iritasi instan itu, Anda mencengkeram kemudi lebih erat, bergumam di bawah napas Anda, bahkan mungkin berteriak. Apa yang diubahnya? Tidak ada. Yang dilakukannya hanyalah mengkonfirmasi satu kebenaran, mereka berhasil membuat Anda kesal. Mereka tidak duduk di mobil mereka memikirkan Anda, tetapi Anda memutar ulang momen itu di kepala Anda seperti orang bodoh. Mengapa? Karena mereka menekan tombol, dan Anda membiarkan mereka. Ini brutal untuk didengar, tetapi Anda harus menghadapinya, emosi Anda adalah milik Anda untuk dimiliki atau milik Anda untuk hilang. Kebenarannya adalah, bereaksi tidak membuat Anda lebih kuat, itu membuat Anda lebih lemah. Setiap kali Anda menyerang, merajuk, atau merenungkan tindakan seseorang, Anda telah membiarkan mereka menancapkan bendera di pikiran Anda. Mereka memiliki sebagian dari Anda. Apakah itu yang Anda inginkan? Menjadi boneka yang menari mengikuti tali yang ditarik orang lain. Sudah waktunya untuk memotong tali itu. Tidak lagi membiarkan kata-kata atau tindakan orang lain mendikte kedamaian Anda. Mulai saat ini, tidak ada yang mendapatkan kekuatan itu kecuali Anda menyerahkannya. Dan Anda sudah selesai menyerahkannya. Nomor 2, kekuatan jeda. Setiap pria pernah merasakannya, kilatan panas itu ketika seseorang tidak menghormati Anda, rasa terbakar di dada Anda ketika kata-kata seseorang terlalu menusuk tulang. Itu naluriah, otomatis, dan justru itulah yang perlu Anda hentikan. Karena pada saat itu, tepat sebelum Anda bereaksi, Anda memegang semua kekuatan. Tetapi kebanyakan pria tidak melihatnya. Mereka membiarkan naluri mentah itu mengambil alih. Mereka berteriak, membanting pintu, mengirim pesan teks marah itu, dan kemudian apa? Penyesalan. Anda pernah mengalaminya, bukan? Anda memutar ulang situasi itu nanti dan berpikir, mengapa saya membiarkan itu memengaruhi saya? Antara pemicu dan reaksi Anda, ada celah. Mungkin hanya sedetik, bahkan mungkin kurang, tetapi di ruang itulah kebebasan Anda berada. Itulah saat di mana Anda memutuskan, apakah saya akan menjadi budak emosi saya, atau apakah saya akan bangkit di atasnya. Ini bukan omong kosong bantuan diri yang lembut. Ini tentang kendali, tentang dominasi, bukan atas orang lain, tetapi atas diri Anda sendiri. Ketika seseorang menghina Anda, mereka menginginkan reaksi. Mereka ingin melihat Anda tersentak, melihat Anda membentak. Jangan berikan itu kepada mereka. Berhenti sejenak, tatap mata mereka, dan tersenyum, bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda tidak tersentuh. Itulah yang paling mereka benci, mengetahui bahwa mereka tidak bisa menggoyahkan Anda. Pria yang menguasai jeda adalah pria yang menguasai ruangan. Dia tidak menyerang, dia tidak merendahkan diri ke level mereka, dia memilih responsnya, dan itu membuatnya tak terkalahkan. Bawalah ini bersama Anda saat berikutnya Anda merasakan percikan kemarahan itu. Bernapaslah, hitung sampai 3 jika perlu, ingatkan diri Anda, ini tidak sebanding dengan kedamaian saya, karena memang tidak.
Tidak ada penghinaan kecil, tidak ada tindakan ceroboh, tidak ada ketidaknyamanan kecil yang sebanding dengan menyerahkan kendali Anda. Pertahankan garis, kuasai jeda, dan lihat bagaimana hidup Anda berubah. Nomor 3, hilangkan ekspektasi yang tidak realistis. Memang brutal untuk diakui, tetapi sebagian besar rasa sakit Anda berasal dari mengharapkan orang lain bertindak seperti Anda. Anda mengharapkan kesetiaan dari teman-teman Anda, rasa hormat dari rekan kerja Anda, cinta dari keluarga Anda, dan ketika mereka tidak memenuhinya, itu menusuk seperti pisau. Anda berpikir, bagaimana mereka bisa melakukan ini padaku? Aku tidak akan pernah memperlakukan mereka seperti ini. Tetapi inilah kenyataannya, mereka bukan Anda, mereka tidak pernah, dan mereka tidak akan pernah. Dan semakin cepat Anda menerima itu, semakin cepat Anda mengambil kembali kedamaian Anda. Pikirkan tentang berapa banyak waktu yang Anda buang untuk kecewa pada orang lain, teman yang berjanji untuk membantu Anda pindah tetapi tiba-tiba menghilang, rekan kerja yang mengambil pujian atas ide Anda, pasangan yang tidak mengucapkan terima kasih atas upaya yang Anda lakukan. Itu menyakitkan, terasa pribadi, tetapi sebenarnya tidak. Itu hanya orang-orang yang menjadi orang-orang, cacat, egois, tidak dapat diprediksi. Mengharapkan mereka menjadi sesuatu yang lain seperti mengharapkan badai berhenti karena Anda tidak memiliki payung. Bayangkan ini, Anda membawa beban ekspektasi yang berat di punggung Anda. Setiap kali seseorang mengecewakan Anda, beban itu semakin berat. Tetapi bagaimana jika Anda menjatuhkannya? Bagaimana jika Anda berhenti mengharapkan orang lain menjadi sempurna, memenuhi standar Anda, bertindak seperti yang Anda lakukan? Anda akan merasa lebih ringan, lebih bebas, lebih kuat. Itulah yang dilakukan oleh menghilangkan ekspektasi. Bukan berarti Anda mentolerir ketidakpedulian atau membiarkan orang lain menginjak-injak Anda. Itu berarti Anda berhenti membiarkan tindakan mereka mengendalikan emosi Anda. Inilah yang perlu Anda ingat, orang-orang adalah diri mereka sendiri, bukan seperti yang Anda inginkan. Dan itu tidak masalah, karena perilaku mereka tidak mendefinisikan Anda, reaksi Anda yang mendefinisikan. Biarkan mereka tidak dapat diandalkan, tidak sopan, ceroboh. Itu masalah mereka. Masalah Anda adalah membiarkannya memengaruhi Anda. Selesaikan dengan melepaskannya. Nomor 4, perubahan pola pikir. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh. Setiap hinaan, setiap pengkhianatan, setiap ketidaknyamanan adalah ujian. Apakah Anda akan membiarkannya menghancurkan Anda, atau apakah Anda akan menggunakannya untuk membangun diri Anda sendiri? Disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka melihat masalah sebagai rintangan, bukan peluang. Mereka mengeluh, mereka menyalahkan, mereka membuat alasan. Jangan menjadi pria seperti itu. Ketika seseorang tidak menghormati Anda, jangan anggap itu pribadi. Lihatlah apa adanya, cerminan dari mereka, bukan Anda. Komentar kasar itu adalah ketidakamanan mereka yang terlihat. Pengkhianatan itu adalah kelemahan mereka, bukan kelemahan Anda. Ketika Anda mengubah pola pikir Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Anda berhenti menjadi korban dan mulai menjadi penguasa hidup Anda. Bayangkan ini, Anda berada di gym, mengangkat beban. Semakin berat bebannya, semakin kuat Anda. Hidup itu sama, semakin banyak tantangan yang Anda hadapi, semakin tangguh Anda jadinya. Tetapi hanya jika Anda menerimanya, hanya jika Anda melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Berhenti bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Mulailah bertanya, apa yang diajarkan ini kepada saya? Itulah pola pikir seorang pria yang tidak bisa digoyahkan. Itulah pola pikir seorang pria yang menguasai emosinya, reaksinya, hidupnya. Terapkan itu, dan Anda akan tak terhentikan. Setiap momen, setiap situasi, setiap orang yang menguji Anda adalah kesempatan untuk membangun benteng mental Anda, batu bata demi batu bata. Anda menjadi tak tergoyahkan. Anda menjadi pria yang bisa berjalan melewati api dan keluar lebih kuat, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena Anda menjadi lebih tangguh. Itulah perubahan pola pikir, itulah jalan menuju kebebasan, dan itu milik Anda untuk diambil. Kebenarannya adalah, hidup tidak akan pernah berhenti melemparkan tantangan kepada Anda. Orang-orang akan menyakiti Anda, mengganggu Anda, dan mengecewakan Anda. Tetapi bagaimana Anda merespons adalah pilihan Anda. Anda bisa membiarkan mereka mengendalikan emosi Anda, atau Anda bisa mengambil kembali kendali. Anda bisa membangun pikiran besi, benteng yang begitu kuat sehingga tidak ada apapun, tidak ada hinaan, tidak ada pengkhianatan,
tidak ada kemunduran yang bisa menggoyahkan Anda. Jika Anda berhasil sampai sejauh ini, berkomentarlah di bawah dengan, "Saya mengendalikan emosi saya." Biarkan dunia tahu bahwa Anda merebut kembali kekuatan Anda. Dan jika video ini telah memicu sesuatu dalam diri Anda, berlanggananlah saluran ini. Ketika Anda melakukannya, YouTube merekomendasikan konten ini kepada orang lain, membuatnya dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkannya. Bersama-sama, kita dapat menciptakan dunia dengan pikiran yang lebih kuat dan tak tergoyahkan.